Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, monggo dibuka surat Al-A'raf. Kalau di mushaf ini halaman 162 mulai ayat 88 masuk. Ayat 88 gitu. Terus? Oke, ayat 88. Nanti insya Allah kita baca sampai dengan ayat 95 bersama-sama. Monggo kita mulai dengan bacaan ta'awudz basmalah langsung ke surat ayat ke-88. Wahid isnain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا
كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أنسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dengan Al-Quran. Hadirin rahimahullah, Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah kembali kumpulkan kita. Tidak kita sadari, tanpa terasa kita sudah berada di malam Jumat terakhir di tahun 1445. Karena pekan depan sudah tahun baru, tahun 1446 Hijriah. Jadi malam ini malam Jumat terakhir. Mudah-mudahan malam hari ini panjenengan kita semua bisa beramal yang terbaik sehingga menjadi kenangan, menjadi malam Jumat terbaik sepanjang kehidupan kita. Mudah-mudahan. Ya. Karena besok hari Ahad sudah masuk tanggal 1 bulan Muharram, masuk tahun baru 1446. Malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang berbaik sangka kepada Allah. Kita sudah bahas kemarin di kuliah subuh, rencana Allah pasti yang terbaik. Kita mulai pembahasan kita dari ayat 35 surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un.
Surat Al-Anbiya ayat 35. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang Allah mulai dengan kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Biasanya ayat ini dibaca oleh Pak Kajim ketika ada yang meninggal. Tapi yang dibaca itu adalah surat Ali Imran ayat yang ke-185. Jadi ada 3 ayat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau belum belajar kan darahnya sing baca Pak Haji Prof gitu. Ternyata ada 3 dan nanti terusannya berbeda-beda semua. Sama ketika kita belajar ayat wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada berapa itu? Nanti dicari ya. Minimal ya kenal 2 dulu. Yang pertama di surat Al-Baqarah, yang kedua di surat Al-Kahf. Ya. Tapi nanti ada yang lain lagi. Ada ayat yang dimulai dengan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ayat yang dimulai dengan kullu nafsin dha'iqatul maut, Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama tadi ada di surat Ali Imran ayat 185. Yang kedua ada di surat Al-Anbiya, nanti yang akan kita bahas di ayat 35, dan yang terakhir ada di surat Al-Ankabut ayat 57. Di ayat yang ke-35 surat Al-Anbiya, Bapak Ibu rahimahumullah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Makanya nanti kalau coba tebakan malaikat Israfil sekarang lagi ngapain? Tugasnya apa malaikat Israfil? Ya? Kira-kira trompetnya di mana itu? Diletakkan apa sudah siap di bibir tinggal? Kata Abah Anzan, setempat saya itu, beliau kan suka kasih kepada kita ilustrasi, Masya Allah. Kalian semua berdoa supaya malaikat Israfil jangan batuk. Kalau batuk, trompetnya kesebul kan dunia kiamat. Jadi nanti kan ketika kita membaca ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut, malaikat Israfil itu meniup sangkakala, semuanya mati. Gitu betul? Dan malaikat Israfil mati enggak? Nah itu dia. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Dan mati ini, Bapak Ibu rahimahumullah, nah kita sudah bahas nih, nggak usah dibikin horor, sampai aja. Ada teori bahwa ketika tingkat kemakmuran sebuah negeri makin meningkat, tingkat kemakmuran, artinya negara makmur, pahala orang angel gitu nggih, datanya aman, nggak dijebol hacker gitu ya, kan aman, itu cenderung umurnya lebih panjang, teorinya begitu. Bapak Ibu setuju nggak dengan teori itu? Jadi kalau misalnya warga Masjid Usman bin Affan ini orangnya kalem-kalem, makmur semua, orang kaya semua, sehingga orang mikir finansial lagi, kira-kira ada jaminan umurnya panjang nggak? Ya, kita orang beriman kan sudah dikabari sama Kanjeng Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ngabari kita kan, a'maru ummati baina sittina ila sab'ina sanah. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, kan gitu. Jadi mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, kalau sudah saatnya mati, nggak ada hubungannya dengan urusan kemakmuran. Makanya Allah kan nantang.
di surat Al-Waqiah itu nantang, kalau kalian itu benar-benar punya kekuatan, coba jangan mati gitu. Jangan mati. Kalau pas malaikat mau datang diusir kalau bisa. Nyatanya kan orang yang paling kuat sekalipun ketika malaikat mau datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diundur sekejap, dimajukan barang sekejap. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian bisyarri. Syarri apa? Keburukan. Wal khair, kebaikan. Fitnah, ujian. Jadi kalau ditanyakan, kalau melihat rangkaian kalimat ini, jadi kita paham ujian itu baik atau buruk. Ujian itu yang enggak baik, yang enggak buruk. Yang baik dan buruk adalah hasil ujian. Ada enggak orang yang diuji dengan sesuatu yang menurut dia baik tapi hasilnya buruk? Coba. Ada enggak orang yang diuji dengan sesuatu yang menurut dia buruk tapi hasilnya malah baik? Iya. Karena ujian itu adalah netral. Enggak ada ujian baik buruk. Yang buruk dan baik itu adalah hasil ujian. Makanya kalau anak-anak kita sekarang tidak sesuai dengan keinginan kita, mereka itu ujian apa hasil ujian? Paradigma itu, Bapak Ibu, akan menentukan langkah kita selanjutnya. Kalau ujian, wah Ustaz, Masya Allah, saya itu padahal sudah jadi jamaah Masjid Utsman bin Affan sing the best of the best gitu. Datangnya sebelum adzan, pulangnya setelah jamaah yang lain pulang semua gitu ya. Tekannya di Sidarek, baline dari saya malah diuji dengan anak saya. Mau diuji maksudnya kepriwe ya, karena innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Ujian itu berarti sifatnya netral. Hasilnya itu baru buruk atau baik. Ustaz Anam yang hidup di dunia akademisi, kalau ujiannya buruk apa yang dilakukan? Hasil ujiannya buruk, remedi mungkin. Jadi kita perlu anaknya diremedi. Berarti ada yang salah nih dengan pendidikan saya selama ini kepada anak, kayak gitu kan. Makanya ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayat itu Bapak Ibu ditujukan kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ditujukan kepada ayah, ibu atau anak? Ini kan kepada para suami, kepada para ayah. Karena sebuah keluarga itu sentral kuncinya adalah di ayah, kan begitu. Itu tugas berat kita. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Jadi Bapak Ibu, dengan kondisi itu diuji dengan bisyarri wal khair, dan ini juga menjadi satu gaya bahasa di dalam Al-Qur'an, mubalaghah. Kalau sudah seperti ini perlawanan gitu, ada asyar, ada khair dalam satu ayat. Nah, ini banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Qur'an. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Setelah itu faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu gaya bahasa yang berulang-ulang di Quran Bapak Ibu. Jadi panjenengan kalau menghafal Quran sudah tahu kunci yang ini nih, panak-panak. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Terus innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Udah. Polanya seperti itu. Kalau cerita orang beriman dulu, nanti pasti cerita orang kafir.
Kalau cerita kebaikan, nanti cerita keburukan. Seperti itu polanya. Nggih. Mubadalah di dalam Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, maka ketika kita sudah sadar bahwa pasti ujian itu datang kepada kita, karena di sini Allah menggunakan kata wa nabluukum. Ujian itu pasti akan datang kepada kalian. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus husnudzon Bapak Ibu? Sebab husnudzon ini adalah salah satu kunci untuk mendatangkan kebahagiaan. Nggih. Panjenengan kalau diuji oleh pimpinan sudah suudzon dulu itu. Nanti menjalani ujiannya bagaimana? Mesti nyong arep dijaili, jane sengit, nyong arep dipindah nang daerah sing ora basah kayaknya, kan gitu nih. Ujiannya jadi tinggal ngel gitu kan? Iya, jadi sudah. Tapi kalau sudah sejak awal optimis, oh iya, pimpinan saya menguji saya supaya saya naik level, sehingga ketika menghadapi persoalan yang sama itu sudah lewat buat saya, enggak? Iya, yang bapak-bapak yang sudah pensiun itu ya kemarin saya ngaji. Itu kan sudah tidak lagi memikirkan masalah finansial gitu. Ya. Duduk, diem, dapat. Duduk, diem, dapat. Ngapunten Ustaz Aroni. Pensiunan itu kan gitu gitu. Iya kan? Duduk, diem, dapat. Iya. Sing nom-nom kayak nyong kan masih mikir kayak tanggal 10 SPP. Ini kan Juli daftar ulang. Betul Ustaz Anang? Iya kan? Iya. Apalagi kalau anaknya lebih dari satu, pusing kan? Iya kan? Ujiannya kan seperti itu. Tapi kan kita husnudzon kepada Allah. Husnudzonnya kenapa? Allah itu maha kaya. Jangankan merampungi persoalan kita sendirian, persoalan satu negara aja bisa selesai. Persoalan orang sedunia saja bisa diselesaikan oleh Allah. Dan ketika kita belajar dari hadis, seandainya seluruh manusia dari awal sampai akhir meminta kepada Allah dan semua permintaan itu Allah penuhi, tidak akan mengurangi keagungan Allah, kecuali seperti kalian memasukkan jarum ke lautan. Coba apa maning memenuhi keinginannya jamaah Masjid Utsman bin Affan lah, Anda meles gitu gitu. Cuman kadang-kadang kita itu kan memandang persoalan kita itu berat sekali. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah husnudzon kepada Allah, maka yang timbul adalah sikap optimis. Inilah sikap yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wa yu'jibuni al-fa'l, wa yu'jibuni al-fa'l." Dan sungguh al-fa'al itu membuat saya takjub. Ya, sahabat bertanya, wa mal fa'al? Fa'al itu apa ya Rasulullah? Kalimatun thayyibah. Kalimat yang baik. Al-fa'al itu diartikan sikap optimis. Sikap optimis itu diwujudkan dengan kata-kata yang baik. Apa komentar Bapak Ibu ketika tadi pagi 6:30 turun hujan? Apa komentar Bapak Ibu ketika hujannya tidak reda-reda? Jam 10 hujannya tambah deras. Sholat duhur, habis sholat tambah deras lagi. Dan sudah berencana mau ke sana, mau ke sini, gitu. Iya. Sampai tadi asar masih hujan. Ini masih hujan Pak Supri. Ya. Apa komentar kita coba? Kata-kata optimisnya seperti apa coba, saya pengen dengar. Ya kan? Kalau kita meyakini bahwa hujan itu adalah ma'an mubarakan, air yang diberkahi. Oh ya Allah. Berarti Allah lagi senang nih sama kita. Seharian kita diguyur dengan air yang penuh berkah. Dan tapi kalau sebaliknya coba, John, apa orang bisa mengko sing menurunkan hujan si malaikat sinten? Hah? Iya, malaikat Mikael emang katanya kasih kan gitu. Kan gitu ya. Ya nggak bisa begitu Bapak Ibu.
Dengan husnudzon kepada Allah akan menimbulkan sikap optimis dalam setiap keadaan, dan kata-kata yang keluar dari lisan kita itu senantiasa baik. Dan ini menurut saya Bapak Ibu perlu dibiasakan. Perlu dibiasakan. Yang paling mudah adalah ketika kita dikasih hidangan. Coba. Nanti boleh sesama jamaah saling memata-matai gitu. Kalau dikasih hidangan begitu diincipi gitu ya. Kemudian keluar ceceknya. Hati-hati. Loh, firman Allah, wailul likulli humazatin lumazah, itu untuk siapa? Celakalah bagi orang yang suka mengumpat lagi mencela. Apa yang paling sering kita umpat Bapak Ibu? Apa yang paling sering kita cela? Bahkan kadang-kadang pasangan kita cela. Anak kita campur lumrah. Loh, yang ketawa ayahnya pelaku peristiwa. Nggih kan? Itu umpatan apa bukan? Iya. Saya pernah cerita, ya kan? Ngebut nabis gitu ya. Ngebut nabis, begitu saya mau nyalip dari depan ada bis lagi. Terus penumpang saya mengatakan apa? Supir bis orang lumrah gitu. Yang lain mengatakan lumrah supir bisnya kayak gue. Sing bener nih. Hah? Supir bis orang lumrah. Sing siji ngomong lumrah supir bis ya kayak gue. Jadi angger diterapkan kepada anak bocah kok orang lumrah, dibalik saja lumrah bocah ya angger rika pada sing kayak gue lah, berarti orang selesai sudah kelas. Gitu kan? Iya, jadi yang keluar dari lisan kita itu senantiasa kata-kata yang baik. Ini para bunda kayaknya belum pernah mengalami seperti yang dialami oleh ibunya Imam Sudes. Sudes kecil itu Pak, sebelum jadi Imam Masjidil Haram yang sekarang. Itu waktu kecil ibunya udah nyiapin hidangan untuk tamu. Semeja udah dimasakin selesai. Sudes kecil dari teras bawa pasir. Makanannya semua dikasih pasir. Semuanya tanpa kecuali. Coba Bu, kalau jenengan jadi ibunya Sudes. Hah? Bandem nganggo ciri kayaknya ya. Lihat kata-katanya Ibunda Sudes. Idhab, pergi kau. Mudah-mudahan engkau jadi imam Masjidil Haram. Begitu. Marahnya gitu loh Bun. Marahnya excellent banget. Keren banget marahnya. Coba. Makanya saya sering moga-moga kok bojone tambah gitu. Loh, doanya bagus. Lah, terus sekarang ini udah pada tahu. Iya tambah solihah gitu. Soalnya harus ngomong tambah jumlah bojone ning jejere. Ya tambah itu kan bisa tambah kuantitas, bisa tambah kualitas. Maune mandan-mandan nganyeli gitu kan? Mergi maksudnya. Ya. Enggak, jadi nggak usah makan malam, cukup melihat pasangan saja sudah waduh, karena pasangannya nah sini malah mencopi gitu loh. Itu kan berarti ada peningkatannya. Bapak Ibu rahimakumullah, faidah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ternyata husnudzon kepada Allah itu merupakan intisari tauhid. Husnudzon kepada Allah itu merupakan intisari tauhid. Coba Bapak Ibu, suudzon kepada sesama mukmin hukumnya apa? Suudzon, buruk sangka kepada sesama mukmin hukumnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. 11 nih Ustaz. Ya kan? Wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Jauhilah
kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadhan ism. Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Hati Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus menyiapkan 70 uzur kepada saudara kita atas kesalahan yang mereka lakukan. Oke. Nanti kita jadi senantiasa husnudzon. Itu suudzon kepada sesama makhluk gitu hukumnya Pak Bu yang beriman. Bagaimana kalau suudzonnya kepada Allah? Kira-kira hukumnya gimana? Gusti Allah ora adil temen yo. Aku kiye paham wis temenanan. Tahajudnya orang kurang-kurang. Tuhane ora tahu ketinggalan. Dan yang si uripe nyong kaya piye bae. Kayak sebelahku boro-boro jengking. Tapi jan duitnya kayak banyu mili. Dela-dela ganti mobil. Anu bakul mobil. Itu kan bagian dari suudzon kepada Allah Bapak Ibu. Karena Allah itu mengukur baik dan buruknya seseorang bukan pada hartanya, bukan pada fisiknya, tapi pada apanya? Takwanya. Nanti ayat berikutnya kan indah sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Bapak, ini seorang gadis sebenarnya ya. Bahagianya seorang janda sebenarnya gitu ya. Bahagianya orang yang terlilit hutang. Iya. Bahagianya bujang lapuk. Bahagianya perawan tua. Oh, beda-beda. Tapi kalau bahagia diukur dengan agama ini sangat mudah. Orang yang takwa pasti bahagia. Atau orang yang bertakwa pasti bahagia. Makanya dulu pernah kita sampaikan, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan rahmat Allah dan keutamaannya mestinya kamu gembira. Apa itu bentuknya? Bisa kayak gini nih loh Pak. Bisa ngaji, kumpul, ketemu saudara seiman gitu nih, jadi jamaah Masjid Utsman bin Affan yang militan. Itu mestinya kita semua lebih gembira. Falyafrahu. Karena apa? Selanjutnya kalimatnya Allah itu semua lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Apa? Yang kita kumpul-kumpulkan setiap hari apa? Ya, Masya Allah. Kalau sudah kayak gitu, dunia itu jadi remeh. Walaupun uang itu kan bukan segala-galanya gitu. Tapi segala-galanya juga. Oh, cuma itu uang itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya juga tidak bisa kita peroleh tanpa uang. Jadi biasa saja. Di surat Al-Fajr kan Allah kasih batasan gitu. Fa'amman insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Itu kan orang yang mengukur kemuliaan dengan harta. Kalau dikasih harta banyak, dia mengatakan Rabbi akraman. Ketika dibatasi rezekinya, disulitkan usahanya, kemudian dia mengatakan Rabbi ahanan. Oh, rugi banget Pak kalau urusannya kayak gitu. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya ketika kita husnudzon kepada Allah, bentuk keadilan Allah adalah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam surat Al-Fatah ayat yang ke-6 Allah itu mengancam, mengazab orang-orang yang suudzon kepada Allah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikati dhannina billahi dhanna as-sawu alaihim dairatus sawu wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah itu nanti akan mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan.
Yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan, dan orang-orang yang menyangka, mempersangkakan Allah dengan apa? Dhannas-saw, persangkaan yang buruk. Coba Bapak Ibu, sebetulnya orang yang bersangka buruk kepada Allah aslinya itu lagi dihukum loh. Aslinya lagi dihukum loh. Nggih. Menyiksa diri sendiri loh aslinya loh. Iya. Loh, kalau kita menganggap Allah tidak adil, ditinjau dari sisi akidah, itu ngeri banget loh. Ngeri banget. Aku wajahnya ganteng kayak gini kok ya, dapat istri biasa saja. Dia sing wajah orang patia ganteng, jebule bojone Allah tidak adil kan gitu. Loh, ya Allah Bapak Ibu, Masya Allah. Urusan jodoh itu sebetulnya di tangan siapa sih? Ya, kita kan harus sadar sesadar-sadarnya. Semua yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Rumah tangga menurut jenengan yang ideal yang kayak apa coba? Sakinah mawaddah warahmah. Kemarin baru dibahas loh. Saya suka motif perkataannya Ustadz Darussalam tentang sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak Ibu suka mendoakan apa? Semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Coba ditengok lagi ayatnya di surat Ar-Rum. Wa min ayatihi an khalaqalakum ila akhir ayat. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah itu Allah berikan kepada siapa Bapak Ibu? Kepada orang yang memulai rumah tangganya tanpa pacaran. Baik dia beriman ataupun tidak. Nah, saya kaget. Kenapa? Wa min ayatihi an khalaqalakum. Di situ disebutkan orang beriman khusus apa secara umum manusia? Manusia. Makanya jenengan bisa lihat rumah tangganya orang yang tidak beriman ketika prosesnya benar sakinah mawaddah warahmah bukan? Iya Bapak Ibu. Makanya ketika jenengan mendoakan mempelai, doanya apa? Yang dicontohkan Rasulullah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Karena sakinah mawaddah warahmah itu otomatis gitu. Iya ya ternyata gitu loh. Saya dulu kaget Pak. Ini rumah tangga kayak gini kok bisa ya mesra gitu loh. Ya nggak beriman gitu, tapi mesra sakinah mawaddah. Ternyata apa? Bedanya itu di barokahnya. Nggih, barokah. Barokah itu artinya apa Bapak Ibu? Satu, kebaikan yang semakin bertambah. Yang kedua, kullu ma tuzidukum fit tha'ah. Kullu ma tuzidukum fit tha'ah. Setiap segala sesuatu yang menambahmu menjadi bertambah taat, itu barokah. Mereka tambah taat enggak? Yang sebelah itu loh. Yang sakinah mawaddah warahmah yang sebelah itu tambah taat enggak? Loh, orang kafir itu Allah memvonisnya ngeri Bapak Ibu. Di surat Ali Imran. Kamu lihat orang kafir itu bebas berpolah-polah di dalam negeri. Kenapa? Allah itu pengen nambah dosa-dosa mereka kan gitu. Semakin leluasa, semakin bertambah dosa mereka kan gitu. Kita dibikin rekasa, tapi dalam rekasanya kita itu ada harapan dengan pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, kadar iman itu berbanding lurus dengan persangkaan kita kepada Allah. Kadar iman. Iman itu kan yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Ketika iman kita itu bertambah, maka kadar husnudon kita kepada Allah pasti bertambah. Ketika kadar iman kita berkurang, iya Bapak Ibu, Allah itu kadang-kadang menegur kita itu kan dengan cara yang indah gitu.
dengan cara yang indah. Kalau tiba-tiba di rumah jenengan banyak tikus, anak rewel, istri nyebelin, pembantu bangkang, kendaraan rewel, kira-kira apa yang dievaluasi? Kira-kira apa yang dievaluasi, Pak? Salafus saleh itu hanya urusan sandal tali sandalnya putus, sandal talinya putus, nyalakan siapa? Nah, dewek kan nyalakan pabrik ya, orang mutu banget ke sandal. Arab tunggu Jumatan enggaknya pedot kan gitu. Salafus saleh enggak, Pak. Mau berangkat Jumatan, sandalnya putus, beliau mengatakan begini, sandal ini putus karena saya tidak mandi Jumat. Jadi kelalen orang adus Jumatan, ditegur oleh Allah apa? Sandalnya putus. Oke kan? Nah, kalau jenengan merasa sedang ditegur oleh Allah, coba husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada sisi-sisi dalam kehidupan kita yang perlu diperbaiki. Bagaimana bentuk perilaku suudzon kepada Allah? Bapak Ibu rahimakumullah. Yang pertama adalah berkata begini, Allah tidak mau mengabulkan doa-doaku. Awas ya Bapak Ibu. Kan Rasulullah menceritakan Allah itu akan mengabulkan doa seseorang selama dia tidak tergesa-gesa. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksudnya orang berdoa tergesa-gesa? Ketika dia mengatakan, aku sudah berulang kali berdoa tapi Allah tidak mengabulkan. Itu namanya orang tergesa-gesa dalam berdoa. Kita jeda dulu. Aku lupa lihat wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu rahmatullah, bentuk-bentuk perilaku suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, salah satunya adalah perkataan Allah tidak mau mengabulkan doa-doaku. Allah itu pasti mengabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya selagi doanya tidak untuk maksiat. Ada pembahasan menarik ya. Kenapa doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan mengilmui ini nanti kita menjadi mudah-mudahan tidak pernah pesimis dalam berdoa. Okay. Karena doa itu kan berbeda-beda gitu. Bapak Ibu, berbeda-beda kualitasnya, berbeda-beda tingkat pengkabulannya. Ada nggak doa yang bisa instan dikabulkan? Ada. Ada nggak doa yang perlu waktu lama untuk dikabulkan? Ada. Contohnya, dulu yang berdoa itu Nabi Musa sama Nabi Harun, okay? Orang-orang mulia. Orang-orang mulia kan? Yang didoakan itu adalah Fir'aun. Yang berdoa orang paling mulia, yang didoakan orang yang paling hafal namanya. Enggak. Jenengan tahu enggak? Dari waktu berdoa sampai dikabulkannya berapa tahun? 40 tahun. Iya. Jadi kalau hari ini kita berdoa sesuatu yang belum dikabulkan oleh Allah, nambah pirang tahun? Ya. Kelas kita belum kelasnya Nabi Musa dan Harun. Dan yang didoakan nggak akan sampai saja. Ya kan? Iya. Itu yang berdoa waktu itu ya, orang yang paling soleh di muka bumi, Nabi Harun dan Nabi Musa. Yang didoakan orang yang paling dolim di muka bumi. Tapi doanya ternyata baru dikabulkan oleh Allah berapa tahun? 40 tahun. Ini salah satu rahasia. Kenapa doa kita belum dikabulkan oleh, salah satunya adalah doa itu kadang punya masa, punya waktu untuk dikabulkan oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu, perilaku yang kedua,
Yang menunjukkan suudzon kepada Allah adalah pesimis bahwa Allah tidak akan menolong hambanya. Ya, kalau seseorang itu tidak bertawakal kepada Allah, ya memang Allah akan biarkan. Allah akan biarkan dia dengan urusannya sendiri. Tapi kalau kita bertawakal kepada Allah, Bapak Ibu, Allah akan ngurusi kita. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan menyelesaikan urusannya, membuatnya cukup, kan gitu. Intinya tawakal. Tapi tawakal juga didahului dengan ikhtiar, tidak langsung pasrah pemokan. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian berikutnya dia beranggapan bahwa saya mau maksiat, mau taat, itu sikap Allah sama. Itu juga termasuk perilaku suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ahli-ahli ibadah Bani Israel itu bermimpi bertemu dengan Robnya. Mimpi bertemu dengan Robnya. Mereka mengatakan begini, ya Allah, kami itu berkali-kali bermaksiat kepadamu, tapi kami tidak merasakan hukumannya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita nih, Bapak. Kita bermaksiat kepada Allah, tapi tidak merasakan hukumannya. Kemudian jawabannya begini, sungguh aku telah memberikan kepada yang hukuman yang tidak ada bandingannya. Apa itu? Aku cabut rasa manisnya munajat dari hati kalian. Ayo Bapak Ibu, sholat orang bertasbih, maca Quran tidak bisa berlama-lama, majelis taklim kayak duduk di atas bara, ya kan? Jadi seperti ini, sholat, baca Quran, majelis taklim itu ada rasa manis yang kalau kita diizinkan oleh Allah untuk mencecap rasa itu, kita akan semakin cinta, semakin rindu dengan hal tersebut. Tapi kalau kita lagi dihukum, dicabut rasa manisnya, sholat gawa sidik ya amluk, maca Quran sebeda bayi yang ngantuk, majelis taklim rasane orang betai, apa maning gua beri disindir nang ustaz teh, mesti nyindir, mesti nyindir. Maning gue kok orang lagi kaget. Kan saya nggak tahu masalah jenengan. Saya sekedar menyampaikan ilmu, masalah jenengan saya nggak tahu. Jik-jik dituduh, mesti nyindir. Ya monggo. Mudah-mudahan tidak begitu, ya, Bapak Ibu. Ya. Cukup dulu yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang masih dengan tema husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Pak Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.